Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Argater. Nah, di konten kali ini kita motovlogan lagi ya teman-teman. Nah, rencananya aku pengen bahas soal oli. Nah, tentunya kalau aku bahas soal oli itu pasti ya nggak jauh dari oli sesat. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan tentang oli sesat yang aku pakai tentunya di si Meti ini, aku pengen doain kalian dulu, semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku pengen bercerita dulu. Nah, cerita apa? Nah, untuk ceritanya itu aku ya juga pengen minta maaf pada kalian semua ya teman-teman. Nah, ceritanya itu gini. Kemarin itu kan aku habis ke touring. Nah, touring ke CLS. Waktu itu kan aku touring ke CLS itu sama istri dan anakku ya teman-teman. Jadi ya touring ya nggak terlalu jauh sih. Ya, intinya ya touring sama keluarga. Ya tentunya kalau ke CLS itu kalau buat aku ya ke CLS yang di wilayah Malang ya teman-teman. Karena ya yang paling dekat dengan wilayahku. Nah, karena aku sendiri ya juga tinggal di Kabupaten Malang ya teman-teman. Kalau dari rumahku sendiri ke CLS itu ya nggak terlalu jauh sih. Makanya tadi aku bilang ya touringnya itu ya nggak terlalu jauh. Ya sekitar 40 sampai 50 kilometeran ya teman-teman kalau dari rumah. Nah, untuk tadi aku yang bilang minta maaf itu, minta maafnya itu apa? Ya, rencananya sih ya aku ngevlog ke sana kemarin itu aku pengen buat video motovlog ya, tunjukin jalurnya gimana sekarang, kondisinya seperti apa, nah keindahan alamnya seperti apa. Nah, tapi sayangnya filenya hilang teman-teman. Aduh kok ya eman-eman teman-teman, sebabnya itu hilang itu kemarin itu ya maklum ya teman-teman, aku sendiri kan masih newbie atau masih cupu dalam hal motovlog. Kemarin itu kan pas waktu aku mindah data ke HP dari Action Cam itu aku coba pakai OTG. Nah, entah OTG-nya yang rusak atau yang bermasalah, jadi file aku di memori aku itu minta di format teman-teman, nggak bisa kebaca sama HP maupun sama action cam aku. Waduh, jadinya eman-eman teman-teman, file segitu banyak jadi hilang. Padahal waktu itu ya touringnya itu ya sama anak aku sama istri aku. Ya sayang-sayang banget, tapi ya gimana lagi, sudah hilang. Ya nggak bisa jadinya upload video motovlog ke JLS teman-teman. Ya aku sendiri minta maaf karena ya nggak bisa upload motovlog ke JLS. Ya maklum teman-teman, aku sendiri juga masih newbie atau masih cupu dalam hal motovlog. Oke teman-teman, balik lagi ke tema utama. Aku tadi kan pengen bahas soal oli sesat di Yamaha NMAX ku. Kemarin-kemarin itu kan banyak yang tanya-tanya itu, kan terakhir aku pakai oli Shell Rimula R4 Plus. Nah, di konten itu banyak yang tanya enakan mana sama Fastron, Fastron hijau, Fastron merah. Nah, akan sedikit aku bahas ya teman-teman. Jadi di sini aku masih pakai Rimula R4 Plus. Nah, ini sudah mencapai berapa kilometer ya teman-teman? Kita lihat dulu. Nah, ini oil trip. Nah, ini sudah mencapai 2390 km. Nah, feel yang aku rasakan di Rimula R4 Plus ini menurut aku ya gimana ya? Aku sendiri masih dibikin kaget sama oli ini. Dibikin kaget gimana ya? Kok oli diesel tapi bisa seenteng dan seenak ini, teman-teman? Biasanya kalau tiap kali aku pakai oli diesel, ya pernah aku pakai oli diesel dari, kalau nggak salah dari Aisin, terus pakai Fastron merah, itu kan Fastron diesel.
itu loh, bahkan aku juga pernah pakai itu Rimula R5E, itu kan masih grade-nya di atas Rimula R4 Plus. Nah biasanya kalau pakai oli diesel itu rata-rata ya di 500 km pertama itu rasanya pasti berat. Kalian pasti juga mengalami seperti itu kan, kalau pakai oli diesel itu pasti rasanya berat ya teman-teman. Nah beda dengan saat aku pakai Rimula R4 Plus ini. Nah, itu waktu pertama kali pakai itu nggak sampai 500 km itu sudah terasa enak teman-teman. Bahkan waktu pertama kali tuang pun itu rasanya ya sudah ngacir, sudah enteng teman-teman. Nah, sampai saat ini di kilometer segini itu tetap enak teman-teman, malah tambah enak menurutku. Ya enaknya itu ya ditarikan enteng, terus di getaran halus, dan di panas mesin juga menurut aku stabil ya, nggak panas-panas banget gitu. Pokoknya enak teman-teman oli ini. Nah padahal oli ini itu kalau dibandingkan dengan Rimula R5E itu kan grade-nya atau bahkan harganya itu masih di bawahnya. Nah tapi kok oli ini menurut aku ya kayak lebih enak gitu loh, R4 Plus ini. Ya apa cocoknya dengan oli ini ya nggak tahu apa cocok-cocokan atau gimana teman-teman. Tapi menurut aku oli ini jos, mantep. Dengan harga cuma sekitar 60 ribuan kalau nggak salah. Ya terbilang sangat ekonomis ya teman-teman, dengan harga segitu mendapatkan ya oli seenak ini. Pokoknya kalian wajib coba teman-teman, kalau nggak percaya coba aja Rimula R4 Plus ini di motor kalian. Nah kalau ada yang bertanya-tanya ya, kok pakai oli diesel? Nah akan sedikit aku jelaskan teman-teman. Nah aku pakai oli sesat. Oli sesat itu kalau ada yang tanya lagi, oli sesat itu banyak yang pakai teman-teman. Oli sesat itu kenapa dinamakan oli sesat? Karena oli mobil bensin, bahkan oli mobil diesel dipakai di sepeda motor. Mungkin banyak yang kontroversi dengan hal ini teman-teman. Nah tapi penggunanya juga lumayan banyak juga, dan rata-rata yang sudah pernah memakai oli sesat seperti aku pasti bilangnya itu enak, pasti bilangnya itu lebih enak daripada oli motor biasa teman-teman. Nah aku sendiri juga sudah lama banget, bahkan sudah lupa pakai oli motor biasa teman-teman. Maksudnya itu oli motor biasa itu ya oli sepeda motor pada umumnya, yang biasanya ya gambarnya sepeda motor gitu. Ya kalau ciri-ciri dari oli sepeda motor itu ada jaso MA-nya. Nah, kalau di oli mobil itu nggak ada teman-teman, jaso MA, jaso MB itu nggak ada. Nah ciri-cirinya seperti itu. Nah di si Meti atau di si NMAX aku ini, sejak pertama kali aku pegang itu nggak pernah aku tuangin oli motor biasa teman-teman. Ini ya aku kasih oli diesel, bahkan oli mobil bensin sampai saat ini teman-teman. Dan yang terakhir ini aku pakai oli diesel sel Rimula R4 Plus. Bisa dicek di konten-konten sebelumnya, itu sudah pernah aku bahas semua ketika aku memasukkan atau mengganti oli dengan menggunakan oli mobil. Ya mungkin banyak yang kontroversi teman-teman dengan hal ini. Ya memang kalau dibilang sesat ya memang sesat. Ya gimana ya, lalu terlanjur enak ya teman-teman rasanya, jadi nggak mau balik lagi ke oli motor biasa, jadinya pengen pakai oli diesel terus. Wes ya gimana, kok enak ya teman-teman pakai oli seperti ini. Nah tiap kali aku ganti itu, bahkan di si NMAX Old aku ini sampai rata-rata itu sampai 4000 km. Nah banyak yang tanya, kok di Yamaha, di Matic Yamaha pakai oli sampai segitu panjang, sampai 4000 km. Yang lain itu pada bilang vampir di Yamaha.
1000 km, di 2000 km itu penyusutannya sudah banyak banget. Nah, di NMAX aku nggak menderita seperti itu ya teman-teman. Aku juga heran kok banyak yang menderita vampir di Yamaha-nya. Apa karena salah perawatan dari awal, apa salah dari olinya, apa salah dari cara bawanya, aku juga nggak tahu teman-teman. Pokoknya di aku sendiri, aku selalu pakai oli sesat, mobil bensin, oli mobil diesel, itu selama aku pakai. Dan sampai sekarang ini odometernya sudah mencapai ini 62.000, hampir 63.000 teman-teman. Ya kalau dibilang sudah lumayan berumur ya, ya memang iya. Tapi kok di mesin aku ini nggak menderita vampir teman-teman. Tiap kali aku kuras di 4000 km itu susutnya ya sekitar 300, nggak sampai 400 ml teman-teman. Ya nggak tahu apa base olinya yang memang lebih baik daripada oli motor biasa. Nah, kalau aku yakini ya seperti itu, dari base olinya lebih baik, bisa melindungi ya daleman mesin, ya nggak menjadikan vampir. Nah, mungkin seperti itu. Jadinya tingkat keausannya itu lebih rendah teman-teman. Mungkin seperti itu. Nah, biasanya setiap sudah mencapai 3000 km pemakaian oli itu biasanya aku top up. Aku tambahkan yang 100 ml sisanya itu biasanya aku top up teman-teman. Aku masukkan lagi. Ya biar lebih aman aja, biar lebih yakin. Nah, untuk pembahasan Rimula R4 Plus ini yang menurut aku itu recommended dan enak di NMAX aku nggak di endorse loh teman-teman. Ya nggak mungkin lah di endorse. Ya kenapa ya? Karena nah ini kan oli mobil. Olinya itu dari pabrikannya itu diformulasikan atau diciptakan kan untuk mobil. Ya nggak mungkin lah di endorse ke pemakaian motor. Ya pakai logika aja teman-teman. Jadi ini murni pemakaian aku pribadi, murni review dari aku sendiri teman-teman. Kalau kalian ya minat ya silakan kalian coba. Kalau kalian tetap kontroversi atau tidak cocok dengan pendapat aku ya silahkan. Kalau ingin mencoba ya monggo teman-teman. Yang penting menurut aku sendiri ini ya versi aku itu, kalau menurut aku oli ini mantep banget. Dari sekian banyak oli-oli diesel bahkan oli mobil bensin yang aku pakai selama ini di Sineti. Nah ini menurut aku oli yang best banget lah teman-teman. Ya intinya lebih better daripada yang lain. Mengingat dari harganya juga lebih ekonomis juga. Ya nggak terlalu mahal gitu teman-teman. Lain kali ya aku coba pakai oli yang base-nya lebih tinggi atau harganya juga yang lebih mahal. Ya penasaran juga teman-teman dengan oli yang harganya ya yang 100.000 ke atas, itu juga penasaran. Lain kali aja aku coba teman-teman. Tapi next di penggantian oli selanjutnya aku masih pengen lagi coba Rimula R4 Plus ini. Ya karena ketagihan teman-teman pakai oli ini. Menurut aku ini enak banget. Ya nggak seberat oli diesel lain. Nggak gimana ya, tarikannya nggak berat, enteng, tapi di mesin itu tetap halus. Getaran dan suaranya itu tetap halus teman-teman. Tapi ditarikan itu enteng. Ya kalau ditarikan itu mirip-mirip pakai oli mobil bensin. Seperti Fastron hijau. Terus yang pernah aku pakai lagi itu apa? Eneos molybdenum, seperti itu, ngajir pokoknya, enteng. Tapi untuk kehalusannya ini mantep teman-teman. Jadi lebih halus. Pokoknya kalian coba aja teman-teman. Biar nggak penasaran, biar nggak dikira aku ya asal ngomong, tipu-tipu atau diendos. Nah, coba aja teman-teman. Oh harganya ya juga nggak terlalu mahal. Nah untuk pemakaian aku sendiri ya seperti ini. Ya pemakaian kota-kota, kadang ya jarak jauh speeding, ya kadang goncengan sama anak istri di
perkotaan, di daerah tanjakan, ya bervariasi lah teman-teman untuk pemakaian aku sendiri. Ya, ada satu hal yang aku belum bisa kasih gambaran atau review dari oli Rimula R4 Plus ini. Nah, hal itu dari tingkat ke penyusutannya. Nah, aku belum tahu tingkat penyusutannya seberapa. Nah, nanti rencananya aku mau kuras di 4000 km. Kalau tingkat penyusutannya lebih tinggi daripada oli-oli yang pernah aku pakai yang lainnya, nanti kita lihat aja sendiri teman-teman saat aku ganti oli selanjutnya, apakah ya oli tingkat penyusutannya lebih banyak atau sama aja atau bahkan lebih sedikit. Nah, aku sendiri juga penasaran ya teman-teman dari sel Rimula R4 Plus ini. Kalau penyusutannya lebih sedikit, waduh, oli ini bisa jadi oli yang menurut aku best banget pokoknya teman-teman, the best pokoknya. Bisa jadi oli yang menurut aku ya yang mendekati sempurna, sudah murah, enak, mantep, terus enteng banget, terus penyusutannya sedikit pula. Wah, pokoknya jadi oli yang the best menurut aku, oli Rimula R4 Plus ini. Nah, seperti itu ya teman-teman pembahasan aku tentang oli sel Rimula R4 Plus yang aku pakai di Simetic. Nah, pembahasan kali ini kan aku sambil motovlog kan ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah pembahasan seperti ini lebih enak atau enggak? Ya, silakan tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Maklum dari aku sendiri, aku masih newbie atau masih cupu. Oke ya, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.